Kalau mau bener-bener berbisnis itu, menurut aku yang penting tuh mentalnya harus kuat sih. Karena sebenarnya kayak di balik kesuksesan itu kayak banyak banget gagalnya. Tapi di belakang layar nggak tahu kan. Ngerti cara kerja sama orang lain aja sih, karena sampai sekarang kan nanti lu kerja atau bikin bisnis kan ketemu orang-orang lain juga kan, kayak saling ngerti sifat orang lain kayak gimana, atasan lu bakal kayak gimana, terus cara mikir mereka tuh kayak gimana gitu. Di organisasi mungkin posisi ntar jadi staff, jadi kepala divisi, atau mungkin jadi ketua organisasi, itu pengalaman sangat berharga karena waktu staff lu mikirnya kayak gimana, waktu jadi kepala bidang lu cara mikir kayak gimana. Tadi kan Dia nih cerita sukses bisnisnya, gue cerita gagal bisnisnya. Oke, gitu. nggak apa-apa. Iya, Ya di lirik nih, gue danain, ayo Ji ya didanain. Kelompok gue nggak ada omongan gitu. Iya jadi yaudah berhenti. Iya. Halo para beban orang tua, kembali lagi di podcast terbaru milik Himaniawi. Apalagi kalau bukan podcast Ada Apa Dengan Niaga. Nah, di podcast ini mungkin bulan lalu kita ngebahas soal yang seru banget tentang susahan masuk atau keluar dari administrasi Niaga UI. Kalau hari ini kita mau ngomong pembahasan yang nggak kalah serunya pastinya. Penasaran kan kita bakal ngebahas apa? Kalau kita jangan kemana-mana, tetap di Ada Apa Dengan Niaga. Video ini disponsori oleh Kopido, teman baik ngopimu. Nah, di depan kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa juga, nggak kalah kerennya dari yang bulan lalu. Ini kita udah kedatangan Kak Sultan dan juga Kak Jia. Boleh tepuk tangannya semuanya. Halo. Makasih Kak udah menyempatkan datang ke Ada Apa Dengan Niaga, podcast terbaru dari Himania. Mungkin boleh nanya dulu kabarnya gimana Kak? Dari Kabar baik, sejauh ini dia masih sehat-sehat lah. Baik Kak? Aku juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sejauh ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Kak Sultan? Sibuk paling ya kerja pagi sore malam ya biasa main Sama teman, masih bisa menyempatkan waktu ya berarti walaupun harus kerja. Oh harus. Oke. Kalau Kak Jia sendiri? Kalau aku paling ya lagi membangun bisnis aja sih. Oke, lagi membangun bisnis. Nah ini menarik nih kan Kak Sultan ini kerja ya, dan Kak Jia ini membangun bisnis, ya kan? Nah ini pas banget sama topik kita kali ini, yaitu tentang setelah lulus dari Niaga UI, mendingan kerja dulu apa langsung berbisnis? Nah, bahasan kita hari ini tuh, jadi makanya jangan kemana-mana, tetap nonton terus sampai terakhir karena AdSense kalian adalah makanan kami. Nah, di hari ini kita bakalan bahas yang tadi gue bilang nih Kak, yang ini mungkin bisa dibilang jadi perdebatan juga ya untuk kebanyakan anak-anak niaga. Mereka bingung nih, kira-kira abis kerja itu mendingan dia langsung kerja atau abis lulus mending dia langsung kerja atau berbisnis dulu. Nah mungkin boleh diceritain dong Kak, dari kakak dulu masing-masing. Kalau Kak Sultan sendiri kerja di mana dan Kak Jia ini berbisnis apa gitu? Boleh dari Kak Sultan dulu. Kalau gue kerja sekarang bidangnya business development di Shopee sekarang. Oh, sedang bisnis. Berarti kesibukannya di situ aja ya Kak? Iya, situ aja. Pekerjaan. Oke. Kalau Kak Jia sendiri? Kalau aku lagi bisnis bikin produk di bidang fashion. Oke, di bidang fashion. Ini produknya dijelasin apa gimana? Boleh jelasin. Iya. Jadi aku tuh di bidang fashion itu lebih khususnya tuh kayak kemeja printed shirt gitu. Tapi desain yang aku bikin ini tuh desainnya terinspirasi dari keragaman budaya Indonesia gitu. Oke. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, karena mungkin para netizen nih tertarik juga nih Kak mendengar. Kakak tuh awalnya dari mana Kak? Bisa tercetus ide untuk membuat bisnis itu, dan mungkin bisnisnya boleh dijelasin namanya segala macam. Oh iya, jadi bisnis yang aku jalanin itu namanya Wearwear. Okay. Awalnya itu dari tugas kuliah. Kalian semester berapa? Lu semester berapa? Kuliah. Gue sekarang di semester 2. Semester 2. Nanti kalau kalian semester 6 kalau nggak salah itu ada matkul namanya kewirausahaan. Di situ kalian kayak bertim, kayak terus disuruh bikin produk di situ. Nah kita awal dari situ, kita kayak ngumpul setim terus bikin produk, bikin kemeja dengan tadi temanya budaya Indonesia gitu kan. Karena kita lihat belum banyak nih yang kayak gitu. Terus abis dari situ dosen kita tuh kayak ngasih tahu, kalian masukin aja nih proposalnya ke UI Incubate. Itu tuh program inkubator. Kalau kalian masukin proposal bisnis itu bisa didanain. Sesuai harganya, sesuai di proposal maunya berapa gitu. Lumayan banget kan? Lumayan banget. Akhirnya kita bikin proposal,
kita masukin tuh ke program IU Incubate dan ternyata alhamdulillah lolos tuh sampai tahap seleksi tahap seleksi presentasi sama jurinya. Terus akhirnya setelah lama-lama alhamdulillah termasuk salah satu tim yang didanai. Gitu. Nah akhirnya ya udah kita dapat kesempatan itu, kita buat deh akhirnya bisnisnya Fairwheel. Oke, berarti ini benar-benar awalnya itu dari mata kuliah? Dari mata kuliah, dari tugas kuliah. Dari tugas kuliah, iya, lalu tugas sekarang kuliah. bisa jadi udah kita bisa bilang cukup besar lah ya, cukup besar lah, lumayan ya, oke. Menarik. Nah kalau dari kakak sendiri, kakak gimana nih awal bisa kerja di Shopee jadi business developer ini? Awalnya pertama kayak tadi opening ya, beban orang tua gitu. Waduh, udah lulus gitu. Dan kebetulan lingkungannya kayak, ayo nih kakak kamu langsung kerja. Dibanding-bandingin lah gitu. Berarti kompetitif. Itu emang udah dari awal pas kuliah emang udah ditekenin lah kayak kalau bisa cepet gitu biar enak juga buat diri gue sendiri kan. Terus ya udah. Akhirnya abis sidang gue langsung coba apply banyak dan gue magang dulu sih di Shopee itu. Berarti dari intern dulu, tapi kemudian di posisi yang sama? Iya, posisi yang sama. Gitu. Udah berapa lama kak kalau boleh tahu di Shopee? Masih baru sih dari Februari kemarin. Oke. Nah ini mungkin netizen dan saya sebenarnya juga penasaran kak. Kerja di Shopee tuh maksudnya mungkin kerja secara garis besar aja. Gimana sih kak? Apa yang kakak rasain perbedaan dari ketika kakak kuliah nih dan sekarang kakak masuk ke dunia pekerjaan yang masih apa ya? Bisa kita bilang pasti berbeda lah. Gitu dari dunia kuliah. Kayak gimana sih kak? Kita pengen tahu, penasaran. Paling dapat duit ya. Kuliah kalau jadi itu budak itu pasti itu kan jelas, kalau tidak dibayar namanya budak tuh. Iya. Kan kuliah kita jadi budak. Iya, kalau kuliah kan begitu, kita yang bayar malah. Iya, kan? bayar. Nah kalau kerja nih maksudnya selain dapat duitnya ya itu udah pasti kan. Selain dapat duitnya tuh apa sih yang berbeda? Apakah gimana ya? Mungkin dari lingkungannya orang-orangnya kurang suportif satu sama lain, saling kompetitif untuk naik jabatan lebih tinggi atau gimana? Kan beda tuh biasanya sama kuliah. Kalau lingkungan alhamdulillah enak sih ya. Jadi, maksudnya mungkin dari proses rekrutmen juga sih udah milih orang-orang yang dikira sesuai gitu sama lingkungannya dan di lingkungan kerjanya sama atasan sama koleganya juga itu nyambung gitulah, dan saling suportif gitu. Dan banyak cerita-cerita lah kalau masuk selama kerjaan gitu, kayak diceritain awal mulanya kayak gimana, terus cara developnya di Shopee itu gimana gitu. Oke, berarti untuk masuknya sendiri ada trainingnya dulu ya? Iya, ada training. Ada training lagi, setelah itu baru diterima di Shopee. Betul. Seperti itu, Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau menurut kakak berdua sendiri kan, kakak udah berbisnis, kakak juga udah kerja, ya kan? Penasaran nih kak, selama kakak belajar di administrasi niaga, kira-kira mata kuliah apa sih yang paling kepake pas kakak sekarang kerja? Nah, kan matkul kita banyak banget, ada akuntansi, akuntansi memang paling berkesan akuntansi. Nah, kira-kira yang paling mungkin apa ya, paling guna lah gitu, paling kepake ketika kakak sudah merambah ke dunia bisnis, dunia kerja itu apa sih kak? Boleh dari Kak Jia dulu? Aku dulu ya. Kalau aku sebagai ya kayak business owner gitu, menurut aku matkul yang paling ngaruh itu justru pas di akhir-akhir kayak dapat Eva Pro sama kewirausahaan. Karena gimana ya, kalau aku bangun bisnis tuh kan kayak harus ngelihat dari berbagai bidang kan. Kayak finance-nya gimana, produksinya gimana, marketingnya gimana. Nah, itu semua dapat di Kuwirus, dan di Kuwirus tuh kita benar-benar langsung ngaplikasiin semuanya gitu. Kayak kita pura-pura soal bikin produk kan. Kita juga pikirin nih gimana kayak produksinya, marketingnya. Di situ tuh kayak belajar banget sih justru. Kayak tiap minggu presentasi gitu kan. Itu ngaruh banget sih. Sama ini. Kalau bikin aku kan perusahaannya udah PT sekarang, tanpa disadari ternyata pajak tuh ribet banget sih. Berarti butuh anak dari fiskal atau gimana? Nah, kalau misalnya pengantar pajak kayak dulu aku bener-bener liatin, sebenarnya aku dapet basicnya. Basic apa aja yang harus dihitung, ngitungnya gimana. Karena ternyata susah banget sih. Berarti ribet itu di perpajakan? Iya, ternyata pajak tuh ribet banget. Kalau kalian pusing sih, hire aja anak fiskal sih. Iya, sepertinya itu paling gampangnya seperti itu ya. Iya, gitu aja ya. Kalau kakak sendiri apa nih kak? Kakak kan berbeda nih ya dunianya kan. Kalau Kak Jia mengurus bisnisnya sendiri, kalau kakak di dunia kerja yang paling kepake apa? Paling kepake
mungkin yang paling gak kepake dulu MPKT kali ya. PKT mungkin bisa timbang. Aduh. Itu boleh gak sih gue ngomong gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jelas. Memang jelas. Saya juga merasakan itu. Kalau mungkin yang paling terpakai, yang paling Iya, terpakai. tadi sambil gue ngomong gue mikir apa yang kepake ya? Karena gue mikir. Berarti nggak ada nih. Maksudnya dari 3,5 tahun ada lah paling beberapa mungkin yang paling gitu. Paling ini sih yang paling sama kayak si Jia juga yang semester akhir lah, paling kebijakan strategik gitu. Soalnya walaupun kerjaan gue cukup statis, agak teknis gitu juga, cuma yang perlu gue pahami kan kayak proses alur bisnis itu kayak gimana, terus selama training gue jelasin fitur-fitur yang ada di Shopee itu apa aja, dan itu berhubungan banget sih sama kebijakan strategik kayak mulai dari supplier kayak gimana, terus ketemu customer kayak gimana gitu-gitu mulai. Jadi kebayanglah praktikal secara untuk industri e-commerce itu kayak gimana gitu. Oke, mungkin dari kesimpulan dari dari pembicaraan kita dari tadi, yang paling tidak terpakai sepertinya akuntansi ya kayak. Betul. Gimana ya? Emang berarti akuntansi agak. Akuntansi ini agak bikin trauma kan ya. Waduh, Jadi nggak mau waduh. apply akuntansi gitu. Oke, tapi mungkin bidang pekerjaannya aja kali ya, mungkin Iya. memang bukan di bagian yang hitung-hitung akuntansi. Tapi kalau bagian finance kepake nggak sih? Pakai sih Nggak biasanya. pakai kayaknya Iya. ya. Tapi bukan dasar-dasar akuntansi ya, pasti udah yang intermediate gitu lah. Iya, finance-nya Iya. mirip-mirip sih ada akuntansi. Iya, kayak kepake deh. Kayak Tapi kepake kalau deh. kayak gitu, itu ada trainingnya lagi kah? Atau kita langsung masuk Sebenarnya di gue kepake sih, kepake dikit aja. Karena kayak laporan keuangan tuh harus bisa dibacanya. bisa dibaca? Bisa dibaca Oke, ya. bukan bagus. bisa Iya, dibaca. iya, Bisa bisa dibaca. baca. Bisa baca. Bisa Tapi dibaca. kan pengantar akuntansi jadi ngerti kan, kayak Oh, iya, kalau ada betul, yang aneh betul, tuh betul. bisa ketahuan Oh, gitu. iya, berarti berguna juga lah ya. Lumayan lah, lumayan. Manono. Pokoknya kalau Nggak, berguna banget. kalau nggak balance salah gitu. Oke, Iya. ya benar. Oke, berarti kayak gitu ya kak. Tapi ngomongin soal coba-coba nih ya kak, masa sih ada minuman di depan kita tapi kita nggak nyobain nih? Nah, ini loh, ada minuman dari Kopi Kopi Dul. Dul. Wah, coba kita seruput dulu kali ya. Enak banget. Wah, Mantap. gile. Enak banget sih. Enak banget. Nah, ini sendiri Kopi Dul ini terletak di jalan apa nih di bawah ini nih, ada tulisannya. Nah, buat kalian yang tinggal di sekitar sini, boleh banget segera ngunjungin Kopi Dul karena selain rasanya enak, tempatnya nyaman, harganya juga terjangkau banget, mahasiswable katanya kan. Betul. Nah, jadi segera datang ke Kopi Dul. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal mata kuliah nih kak. Sekarang mau nanya nih kak, kakak sendiri waktu masih kuliah di administrasi niaga, ikut kepanitiaan atau organisasi nggak? Kalau kakak Sultan nggak? Iya, dulu lumayan cukup aktif juga karena ya mau ikut juga kan sama teman-teman pada aktif gitu, dan didorong-dorong lah kayak organisasi kepada panitian tuh penting loh buat kedepannya. Oke. Walaupun gua awal kayak penting apa sih gitu kan, cuma akhirnya pas sekarang tuh baru ngerti lah pentingnya kayak gimana. Kayak akhirnya gue paling utamanya ngerti cara kerja sama orang lain aja sih, karena sampai sekarang kan nanti lu kerja atau bikin bisnis kan ketemu orang-orang lain juga kan, kayak saling ngerti sifat orang lain kayak gimana, atasan lu bakal kayak gimana, terus cara mikir mereka tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang paling gue dapat di organisasi. Oke, kalau kakak juga dulu organisasi atau panitian juga ikut-ikut? Iya, aku Oke. ikut organisasi ini. Himania, aku alumni Oke, Himania. iya. Nah, kita mau nanya nih kak sebenarnya ketika kakak masuk dunia bisnis dan dunia kerja ini seperti yang kayak tadi kakak jelasin, itu kan kita bilangnya, wah organisasi ini kepake banget tuh nanti kalian, ayo ikut organisasi kalau kalian mau dapat pengalaman nanti ketika berbisnis, ketika masuk dunia kerja. Apakah itu perkataan itu benar, ataukah itu cuma hanya iming-iming organisasi semata? Nah, gitu kita penasaran nih kak, kira-kira gimana? Boleh dari Kak Jia dulu mungkin? Kalau dari aku ya, sebenarnya kepake banget sih organisasi. Kepake banget ya? Kayak kalau organisasi kan kayak gimana, sekedar kalian ngerti strukturnya tuh penting gitu sebenarnya. Kayak harus lapor ke siapa, terus kayak komunikasinya tuh kayak gimana, itu tuh penting sih organisasi. Maksudnya kalau kalian pasif banget tuh
hal kayak gitu nggak dapat kan, Iya, kayak betul. cuman masuk kuliah doang belajar terus udah. Nah itu menurut aku nggak sih, mendingan masuk organisasi dan aktif gitu. Ya, aktif. Walaupun akademik itu pasti perlu juga ya. Iya benar-benar. Betul. Kalau Kak Sultan sendiri? Sama sih, setuju sama dia, karena kayak tadi yang gue jelasin, kayak di organisasi mungkin posisi ntar jadi staff, jadi kepala divisi, atau mungkin jadi ketua organisasi, itu pengalaman sangat berharga, karena waktu staff lu mikir kayak gimana, waktu jadi kepala bidang lu cara mikir kayak gimana gitu-gitu. Karena itu yang pas lu nanti masuk dunia bisnis atau kerja, kalau misalkan atasan lu kayak kenapa-napa, lu tuh bisa mikir itu kayak, oh ya di posisi dia tuh lagi kayak gini gitu. Jadi kita bisa merasakan juga di posisi mereka gitu ya. Iya. Jadi nggak baper istilahnya gitu ya. Jadi nggak cuma kayak anjir nih atasan gue gini-gini amat, cuma harusnya tuh nggak sampai situ doang, kayak oh atasan gue tuh dituntut kayak gini kayak gini ke gue gitu. Oke, menarik. Nah, kita kembali lagi ke dunia pekerjaan dan bisnis tadi nih Kak. Ini misalkan ya, kita berandai-andai, misalkan kita lupakan dulu Kakak punya bisnis Weweruit dan Kakak punya bekerja di Shopee. Kita lupakan dulu itu. Kira-kira pertimbangan apa aja sih Kak yang Kakak lakuin ketika memutusin oke, gua kerja aja deh, atau oke, gua masuk ke bisnis aja deh. Pertimbangannya kan pasti ada banyak tuh kalau lulus kan. Apalagi Kak Jia dulu mungkin belum tahu dapat pendanaannya atau enggak gitu kan. Pasti masih berpikir dulu apakah gue kerja aja atau gue lanjutin nih bisnisnya, serius di bisnis kayak gitu. Kira-kira dari mana? Mungkin Kak Sultan dulu, boleh? Kalau gue mungkin cerita, kalau tadi kan dia nih cerita sukses bisnisnya, gue cerita gagal bisnisnya. Oke, nggak apa-apa. Iya, ya di lirik nih, gue danain, ayo Jia didanain. Kelompok gue nggak ada omongan gitu. Iya, jadi yaudah berhenti. Iya. Cuma sebenarnya bisa dilanjutin sama. Cuma karena lagi pandemi juga, jadi akhirnya kita ngeliatnya kayak susah nih kayak buat dilanjutin. Akhirnya kita mutusin ya dipospon dulu lah ini bisnisnya gitu. Terus yaudah akhirnya kenapa mutusin kerja, paling pas udah lulus pikiran itu doang sih, karena ya kayak aduh udah lulus nih, udah ada ekspektasi tinggi lah dari keluarga, kayak bakal ngapain nih setelah lulus, apakah berbisnis juga, kayak ditanya juga mau bisnis apa kerja nih. Cuma akhirnya karena udah ada pengalaman magang juga, kayak ayo kayak mending kerja aja deh, kayak udahlah lanjutin aja, kayak udah di organisasi juga udah pengalaman, kayak yaudah lanjutin aja kerja lagi gitu. Oke, berarti bisnis Kakak itu seharusnya kalau misalnya gagal itu kalau nggak salah bisa merger ya harusnya ke yang lain, ya nggak sih, di matkul itu? Oh, kemarin belum bisa sih ya. Belum bisa ya? Jadi kalau emang nggak dapat pembiayaan berarti udah hilang gitu? Iya, itu kayak kan punya ide masing-masing gitu kan, mungkin karena ide itu bagus juga kalau dijelasin itu, dan itu tergantung perusahaan masing-masing sih, kayak emang mau lanjutin tanpa didanai dari UI-nya itu atau gimana. Oke. Kalau Kak Jia sendiri apa Kak? Jadi pertanyaannya kalau misalnya nggak ada Weweruit nih. Iya, kita lupakan dulu. Kayak nggak ada Weweruit gitu. Pertimbangannya lulus. apa? Lulus. Pertimbangannya, tapi sebenarnya Weweruit kan juga karena alhamdulillahnya aku dapat ide yang lumayan oke, terus didukung juga. Akhirnya ya udahlah, kenapa kita nggak coba aja lanjutin ini. Oke. Nah itu sebenarnya motivasi awalnya kayak gitu sih. Kalau misalnya nggak ada Weweruit, aku juga masih belum tahu ya, aku bakal kerja atau bakal mulai bisnis sebenarnya. Tapi di awal apakah sempat kepikiran nanti ketika lulus gue pengen kerja di sini atau gue pengen kerja di situ? Pasti kepikiran. Pernah kepikiran Pasti seperti kepikiran, itu? tapi karena ini aku lagi kayak ada kesempatan aja nih untuk ngebangun bisnis, terus juga ya lumayan oke lah, akhirnya yaudah kita coba aja dulu gitu. Oke, menarik. Jadi kayak gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga, pertanyaan titipan dari teman-teman penonton, pemirsa ya kan. Ini mungkin boleh dong Kak dikasih wejangan, bukan wejangan, mungkin saran-saran aja apa sih yang harus dipersiapkan sekarang nih, mumpung mungkin gue sendiri sekarang masih di semester 2, mungkin ada yang masih semester 3, semester 4, kira-kira saran-saran apa aja sih yang harus mereka lakuin gitu sebelum mereka nanti lulus dari administrasi niaga gitu. Mungkin dari Kakak dulu boleh? Oke, yang paling pertama setiap dapat matkul pelajari dulu esensi itu matkul itu apa, kayak aplikasinya tuh dia buat kehidupan lu sekarang tuh apa. Kalau nggak ada ya buat kehidupan lu ke depannya ya kira-kira kepakainya inilah. Jadi kalau menurut gue itu jadi motivasi lu buat kuliah gitu lah. Kalau misalnya lu nggak ada motivasi kayak yaudahlah nih gue belajar ini, siapa tahu kepake buat ke depannya kayak gitu. Okay. Karena menurut gue kan niaga tuh
seingat gue ada 3 besar kan, kayak marketing, terus SDM sama keuangan kan. Iya, betul. Itu sekarang menurut gue udah kepake banget karena dari sisi SDM kita belajar orang di organisasi kayak gimana, secara keuangan. Di umur segini lu harus mulai melek literasi keuangan, kayak mikirin keuangan ke depannya gimana, dan marketing mungkin pakai juga nanti di bisnis kayak gimana biar bisnis lu berkembang gitu kan. Oke. Nah paling terakhir aktif ikut organisasi atau kepanitiaan, setidaknya dapatlah pengalaman-pengalaman cara kerja sama orang, terus ngerjain proyek tertentu, karena itu berharga banget buat ibaratnya investasi diri lu sendiri lah gitu. Oke, menarik. Berarti intinya kayak harus aktif juga dari kitanya sendiri ya. Tuh. Harus apalagi berorganisasi karena di online ini Kak sebenarnya pengalaman gue sendiri itu banyak banget yang jadi malas organisasi karena sifatnya itu online. Ya, mereka jadi udah online nanti aja pas offline, padahal kita belum tahu offline-nya kapan ya kan. Kalau jadi seharusnya ikut aja gitu kan ya. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Kalau menurut aku ya kayak sebagai perspektif dari business owner. Oke. Kalau menurut aku sih wejangannya itu kayak gimana ya? Kalau mau bener-bener berbisnis itu menurut aku yang penting tuh mentalnya harus kuat sih. Karena sebenarnya kayak di balik kesuksesan itu kayak banyak banget gagalnya. Tapi di belakang layar nggak tahu kan. Betul. Nah, menurut aku kalian tuh kalau dari mahasiswa tuh jadi mahasiswa yang proaktif. Kalau mau apa-apa cobain aja. Kayak kalau misalnya kalian jadi cobain sering gagal, cobain lagi, mental jadi kuat gitu. Jadi kalau kalian nanti bener-bener langsung bikin bisnis, mental udah kebentuk gitu. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa, kayak nangis sehari, besoknya cobain lagi aja yang lain gitu. Jadi kayak harus berani nyobain sih menurut aku. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Kak Sultan dan juga Kak Jia udah menyempatkan waktunya hadir ke podcast Ada Apa Dengan Niaga, karena kita juga tahu nih kakak pasti berdua sibuk kan ya? Nggak juga sih. Enggak juga. Bisa main game nih. Ya, tapi ceritanya sibuk lah ya, pura-pura sibuk aja, pura-pura sibuk. Kalau gitu terima kasih banyak Kak udah hadir ke podcast ini. Buat teman-teman semua terima kasih juga udah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa nonton episode podcast Ada Apa Dengan Niaga berikutnya di bulan depan, karena kita akan tayang di setiap bulannya. Kalau gitu terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena sekali lagi, AdSense kalian adalah makanan kami. Kalau gitu saya Farel Ardafa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama podcast ini berlangsung. Sampai jumpa di podcast Ada Apa Dengan Niaga berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Terima kasih kepada Kopidul selaku sponsor pada podcast kali ini.